Selalu saya sebut begitu. Antara keinginannya Pak Jokowi karena Kaisang dan keinginannya Prabowo bukan Kaisang kan gitu. Ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol. Nah, seperti yang tak ungkap di Ngompol episode terakhir kemarin tuh. Kekuatan Kim plus kian membesar, bulat-bulat itu kalau seperti api bulat-bulat itu. Usai bertambahnya dukungan pada mereka, ya, tidak hanya dari Nasdem itu, ada juga tambahan dari P3 dan Perindo, Haritanu. Bagaimana dengan PKS? Bila Suswono positif maju sebagai calon wakil gubernur DKI. Nah, bolehlah partai itu kita stempel jadi plus-plusnya Kim. Tinggal siapa di luar itu selain PDI Perjuangan? Ya tinggal PKB yang belum masuk. Tapi seperti yang sering Om Begawan sampaikan lah, mesti ada banyak partai penopang kekuatan Kim itu terbagi dua ini. Selalu saya sebut begitu. Antara keinginannya Pak Jokowi karena Kaisang dan keinginannya Prabowo bukan Kaisang. Ini geret-geretan kayak lomba tarik tambang wah ini antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini. Nah, tiga partai tadi yakni Nasdem, P3 dan Perindo yang sejak awal di Kim ada Gerindra, Gelora, Garuda, jelas satu warna nih. Warnanya hambalang. Ada di bawah kendali Pak Prabowo. Demokrat juga gitu, ada juga. Sampai lupa ini soalnya aku sembari nyiapin nanti tirakatan HUTRI ini. Sedang dua yang lain, yaitu Golkar dan PSI dalam kendali penuh Jokowi. Oh iya, Golkar sekarang sudah ditegur. Dan PSI jelas karena ketua umumnya anak lanang. Bagaimana dengan PKB? Partai Kebangkitan Bangsa. Ini gayeng ini ketua umumnya ini. Meski masih terhitung muda, lagi-lagi PKB termasuk ulet. Main politiknya itu termasuk ulet. Melihat rekam jejak manuver jelang Pilpres hingga sekarang mau pilkada ini, Om Begawan respect banget ini sama PKB ini. Sampai sekarang ini tidak pernah menyatakan mendukung Anies di pilkada DKI. Belas itu belum pernah terdengar. PKB belak-belakan berada di pengusung Pak Ridwan Kamil. Malah cenderungnya itu jarang mengomentari tentang Pilgub DKI. Ya terakhir Ketua Umum PKB mengomentari tentang Pilkada Jakarta. Dia bilang belum ada kepastian nih. Caimin ini. Nah kemarin juga adik kandung Menteri Desa itu sowan dengan Wakil Presiden ke Pak Kiai Ma'ruf Amin. Usai bertemu, ada pernyataannya yang harus kita nilai dengan sebuah kecerdasan politik yang luar biasa. Jadi gini, Caimin itu meminta pada Kapolri untuk membubarkan acara muktamar tandingan PKB. Sebab muktamar yang asli itu tanggal 24-25 Agustus di Bali nanti. Sehingga selain tanggal dan tempat itu jelas ilegal, tidak resmi, tidak sah. Tidak sesuai undang-undang partai politik. Lah Caimin meminta Jenderal Listio Sigit untuk membubarkan muktamar tandingan tersebut. Iya, wis apa-apa. Lah pernyataan inilah yang menurut kacamata Om Begawan. Meski aku ora kacamata sebagai statement pertarungan melawan penguasa itu menandakan adanya skema intimidasi pada PKB. Ya bacanya baca politik bukan baca terang-terangan gitu. Ini kan strategi politik dari penguasa ini, kacamata Om Begawan ini. Bisa kita ibaratkan keberanian ketua umum PKB ini, Caimin ini sebagai pertempuran antara David dan Goliat. Cah cilik karo raksasa. Dalam cerita Alkitab itu yang sering kita lihat, sering kita dengar dan sering kita saksikan. Cerita legenda pertarungan tidak sepadan itu antara orang yang bertubuh mungil dengan berbadan besar. Ya, nah, ada banyak indikasinya itu. Mengapa Caimin seolah-olah atau terkesan melawan? Ya, bagaimanapun bagi pria yang dituding mengkhianati Gus Dur itu tidak menjual harga diri partai dengan nilai rendah. Nilai tawarnya tinggi maunya. Padahal dalam Pilpres 2014 dan 2019, PKB salah satu partai yang selalu mengusung Pak Jokowi bersama PDIP.
dan Nasdem waktu itu. Nah, apakah ada sebuah desain penyelenggaraan muktamar PKB settingan penguasa? Ini boleh saja masyarakat berpendapat seperti itu. Analisanya kan macam-macam itu, termasuk Begawan. Ini jujur Begawan tidak tahu loh permasalahan muktamar ini. Nah, ini pernyataannya atau pertanyaannya, masa Caimin tiba-tiba bilang begitu bila tidak ada pergerakan di internal PKB? Ya orang mungkin. Ada asap nggak ada api. Nah, apakah Ketua Umum PKB sudah melihat bau-bau kolonial, bau-bau penjajahan di partai berlambang bola dunia dengan 9 bintang emas itu? Atau dirinya yang langsung menerima tekanan dan intimidasi? Ya, Begawan nggak tahu. Coba aja kita selidiki. Selidiki. Nah, sekarang coba kita urutkan aja lah peristiwa-peristiwa yang kemarin berlangsung. Apa saja tanda-tanda yang bisa kita baca ini? Setidaknya menurut Begawan ini sebagai bentuk intimidasi ke PKB dari kekuasaan. Yang pertama, munculnya perseteruan antara PBNU dengan PKB soal pansus haji, itu pertama. Padahal jika memang Menteri Agama tidak melanggar aturan, ya santai saja lah, ngopo diurusi. Atau misalnya ada kesalahan yang tidak signifikan, wah depi aja. Oh, lah sekarang siapa bisa tunjuk manusia di bumi ini yang hidup sekarang ini tidak punya salah? Kabeh ra cetha. Enggak ada toh. Apalagi pejabat yang ngurus berbagai persoalan rakyat, belarah nang ngendi-endi. Kesalahane ora umum ditimbang, timbangannya rusak gitu. Tapi sepanjang problemnya bukan korupsi, ya, ngucek duit alias manis lo money laundry, ngucek-ngucek duit kayak rinso itu, atau money laundry, pencucian uang dan kejahatan mengerikan lain, ya santai saja, nggak usah takut. Mosok Ketua Umum PBNU sampai marah, wah dipansuskan, tidak mungkin. Lah menduga ada motif pribadi di pansus haji untuk sekelas Gus Yahya, gak aneh. Atau ada pihak-pihak yang ngipasi Gus Yahya sehingga mempersoalkan pansus haji ini. Tapi ya masa iya PKB mau menjatuhkan kadernya sendiri, kan enggak mungkin tuh. Mau merusak nama baik Menteri Agama kan ya enggak. Nah ini perlu kita kaji nih, kita analisa ini. Akhirnya Gus Yahya malah minta maaf loh. Aneh kan? Dan itu disampaikan setelah ketemu Pak Presiden. Di soal ini Begawan kasih poin kemenangan buat Caimin. Ya. Sehingga kesan yang coba dimunculkan, Presiden terkesan mendamaikan PKB dan PBNU. Oh, untuk nama baiknya. Ya, apa. Lah indikasi cawe-cawe kekuasaan kedua. Setelah dideklarasikan sebagai calon wakil presidennya Pak Anies, Caimin belas tahu ketemu Pak Jokowi. Anyel ya. Nggak pernah dipanggil ke istana juga tuh. Apakah itu menandakan dia merapat ke Pak Prabowo dan penguasa was-was berkurang kekuatannya? Ya belum tentu juga kalau begitu. Tapi itu kan analisa yang perlu kita kupas loh. Ya politik itu kadang-kadang begitu. Tiap detik berubah, tiap menit ganti. Esok sore awan dele, wengine tahu dan sebagainya. Nah coba ngompol tulis nih. Apa tindakan dan pernyataan sikap yang bisa kita sebut PKB bisa disebut bagian dari kubu Prabowo atau plus-plusnya Kim? Tidak ada kan? Hanya ketemu-ketemu capres terpilih, namun mereka juga belum ikut dukung Kang Demul di Jabar, belum. Dede Mulyadi, Kang Emil di Jakarta, ya belum. Pak Lutfi di Jateng juga belum, bahkan sedang menyiapkan lawannya, yaitu Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak di Jawa Timur. Jadi bisa disimpulkan, PKB tidak bagian dari Kim kubunya Pak Prabowo. Nah indikasi berikutnya, bila PKB tidak mau disetir kekuasaan, menjelang muktamar kan biasalah parpol soanya ke presiden. Nah, ke kepala negara itu biasa, semacam ngasih undangan sekalian silaturahmi. Lah kok malah menghadapnya ke wakil presiden. Ke Kiai Ma'ruf Amin, bukan ke Pak Jokowi. Nah apa permohonan PKB ditolak presiden? Yang enggak begitu dalam rumus yang ngompol ini. Ini memang kesengajaan Caimin ini kelihatannya ini. Menurut pandangan Begawan. Basa Jawa ini jarak gitu. Caper kalau basa anak-anak kecil. Gen presidennya anyel. Ben Pak Jokowi mangkel. Ini malah dikirimnya ke wakil presiden.
Ini loh yang jarang dimiliki ketua-ketua umum partai. Manuver-manuver yang bikin gregetan itu ya, ini Caimin tak kasih jempol ini. Lah bukan sekedar keberanian yang dipunyai, tapi ikut ngeluarin gimmick-gimmick yang berdampak menekan pada lawan. Lah keluar kantor dari Wapres setelah ketemu Kiai Ma'ruf Amin. Lah kok malah memerintah Kapolri untuk membubarkan muktamar tandingan. Kurang gendel piye ini Caimin ini. Ini jelas sindiran pedas pada pemegang kekuasaan. Bukankah kita tahu ada dua partai yang suruh dibantah telah dirok kayak pohon digoncang hebat, wah itu tiba-tiba terpok. Malah ambruk bisa ini karena pohonnya dirok-rok ini, digoyang-goyang nih. Hingga tidak hanya buah yang jatuh melainkan daun ikut rontok. Pange sempal itu bahaya. Nah itu siapa partai? Ya Golkar. Ini adalah Golkar yang munaslupnya jadi 20 Agustus nanti. Walaupun sebelumnya para petinggi partai bilang masih Desember itu. Dan yang kedua yakni adanya KLB Demokrat. Ketika menghasilkan Pak Muldoko sebagai ketua umum Demokrat, itu dua partai ini itu horok-horok. Saat itu Demokrat sendiri nggak banyak bersuara karena dia tetap kuat gitu loh. Kritik kerasnya masih didominasi oleh PKS. Golkar baru saja terlihat tak berdaya. Padahal politisi bangkotanya ya sak daya. Beludak no Golkar itu. Orang umum makanya. Apa mereka bisa nahan intervensi? Walah, akhirnya pasrah lemes wae akhirnya. Ya hanya PKS yang sekarang cukup kuat lah. Di logika Gawan. Perintah Caimin membubarkan muktamar tandingan selain tanggal dan lokasi di Bali. Kemungkinan ada dua. Ada isu, ada pihak lain yang mau menggelar muktamar tandingan PKB. Nah, ini baru isu ternyata. Dan kedua, ini gimmicknya Caimin. Oh ada tiga. Yang satunya itu sebenarnya Caimin tidak tahu. Ada pihak yang mau ngerebut PKB. Menjagakan. Menjagakan itu. Ngampingi. Atau ya intinya biar tidak ada yang ngisruh PKB lah gitu aja lah. Biar nggak ada yang ngeruat di PKB. Walaupun secara umum terlihat genit. Sok condong ke pemerintah, sok condong ke pemenang Pilpres dan Kim. Ya, faktanya belum ada kejelasan. Pada titik inilah PKB tidak mau mengobral-obral murah harganya. Positioning mereka memang tinggi. Kita tentu ingatlah, jelang pendaftaran Pilpres 2019, Profesor Mahfud siap dideklarasikan. Namun manuver PKB mampu menggah keputusan Jokowi untuk mengganti Profesor Mahfud dengan Kiai Ma'ruf Amin. Ya ini PKB, Caimin. Nah sebenarnya masih ada indikasi yang lain ini. Cuman aku sih wis yo ngantuk ini. Besok tak sumbang lagi lah. Ini saya kalau ngurusin partai-partai ini memang bikin ngantuk. Nanti buat stok konten yang lain. Ya gitu aja ya. Dan tak lupa Om Begawan beserta seluruh kru Ngompol mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga NKRI tetap jaya, terpelihara nalar dan kewarasan demokrasinya. Jangan terlena dengan permainan-permainan politik yang menuruti hawa nafsu jahat saja gitu ya. Ulang tahun Republik Indonesia tetap jaya. Salam demokrasi, salam Pancasila. Oke ya, dilanjut besok aja lah ngomong-ngomong politik. Kesel Begawan. Dadah.